Halo adik kami semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar anak didik kami dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus anak kelas 8 SMP. Sini saya buatkan contoh-contoh soal penilaian akhir semester atau yang sering disebutkan ujian semester ya. Ini ujian semester 2 mata pelajaran PCOK ataupun Penjas. Kita langsung aja ya soal-soalnya anak-anak ya. Ini ya soal pertama. Posisi awal dari aktivitas gerakan meroda dalam senam lantai yaitu A. Berdiri menghadap ke arah depan. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, pandangan ke depan. B. Berdiri menyamping arah gerakan. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, pandangan ke depan. Yang C. Berdiri menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, pandangan ke arah samping. Yang D. Berdiri menghadap ke arah depan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, pandangan ke arah samping. Jawabannya adalah yang B. Berdiri menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, pandangan ke depan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Kita langsung aja soalnya. Pada gambar di atas yang merupakan tahapan pelaksanaan gerakan meroda dalam senam lantai ditunjukkan oleh nomor A. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. B. Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang C. Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan D. Nomor 1, 2, 3, 5, dan 7. Perhatikan bagus-bagus keempatnya anak ya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu dia jawabannya anak ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gerakan meroda merupakan salah satu gerakan senam lantai yang agak sulit untuk dilakukan. Agar mudah untuk melakukan gerakan meroda, diperlukan latihan yang sering. Salah satunya berlatih dengan metode bermain. Permainan tradisional yang dapat membantu untuk berlatih gerakan meroda adalah A. Lompat tali atau karet. B. Engrang. C. Gobak sodor. D. Boy-boyan. Jawabannya adalah lompat tali atau karet ya. Yang A dia jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Unsur-unsur kebugaran jasmani apa saja yang diperlukan pada saat melakukan gerakan meroda? Apakah A. Kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan. B. Kekuatan, daya tahan otot, dan keseimbangan. C. Kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan. D. Daya tahan otot, kelenturan, dan kelincahan. Jawabannya adalah yang C. Kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan. Yang C ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar bawah ini ya. Perhatikan anaknya gambarnya. Kita lihat soalnya. Urutan gerakan guling depan yang benar yaitu A. Nomor 4, 6, 7, 8, 3, 1, 5, dan 2. B. Nomor 2, 5, 7, 8, 1,
4, 3, dan 6. Yang C, nomor 7, 8, 5, 4, 6, 3, 1, dan 2. Dan D, nomor 5, 1, 4, 6, 3, 8, 7, dan 2. Perhatikan gambarnya anak-anak ya. Ini menyangkut guling depan. Jawabannya adalah yang D, nomor 5, 1, 4, 6, 3, 8, 7, dan 2. Itu dia jawabannya ya, yang D. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan tahap pelaksanaan gerak guling lenting adalah A. Letakkan telapak tangan di samping kepala, tarik tumit mendekati pinggul, dorongkan kedua kaki dan tangan ke lantai hingga badan terangkat dari lantai dengan posisi melenting. B. Turunkan tangan satu persatu ke matras, diikuti kaki naik ke atas sehingga kedua lengan bertumpu pada matras. Kedua kaki lurus ke atas, badan lurus. Turunkan kembali kaki satu persatu ke matras, diikuti kedua lengan terangkat dari matras hingga posisi berdiri dan kedua lengan lurus ke atas. Yang C. Angkat pinggul ke atas, kedua kaki lurus, kedua lengan lurus. Masukkan kepala di antara dua tangan hingga bahu menyentuh matras. Lejutkan kedua kaki ke depan atas hingga pinggang melenting dan kedua ujung kaki mendarat pada matras. Yang D. Meletakkan kedua telapak tangan pada matras. Masukkan kepala di antara kedua lengan. Gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras. Dan akhir gerakan, jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan. Tahap kedua dari posisi jongkok, meletakkan kedua telapak tangan pada matras. Angkat. Jawabannya adalah yang C. Angkat pinggul ke atas, kedua kaki lurus, kedua lengan lurus. Masukkan kepala di antara dua tangan hingga bahu menyentuh matras. Lejutkan kedua kaki ke depan atas hingga pinggang melenting dan kedua ujung kaki mendarat pada matras. Yang B jawabannya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan bagus-bagus anak-anak ya. Gambar di atas menunjukkan rangkaian gerak guling depan dan guling lenting. Yang membedakan gerak guling depan dan guling lenting adalah A. Pada saat perkenaan pertama dengan matras. B. Pada saat awalan dan pelaksanaan. Yang C. Pada saat memutar badan dan pendaratan. Yang D. Tidak ada perbedaan. Jawabannya adalah yang C. Pada saat memutar badan dan pendaratan. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gerak langkah kaki dalam aktivitas senam irama yaitu A. Langkah maju, langkah mundur, dan langkah samping. B. Langkah biasa, langkah kaki rapat, dan langkah keseimbangan. C. Langkah lurus, langkah lompat, dan langkah putar. D. Langkah silang, langkah putar, dan langkah biasa. Jawabannya adalah yang B. Langkah biasa, langkah kaki rapat, dan langkah keseimbangan. Lanjut soal yang berikutnya. Perbedaan langkah biasa dengan langkah keseimbangan yaitu A. Sikap akhir langkah biasa berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping, sedangkan langkah keseimbangan berdiri tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan. B.
Sikap akhir langkah biasa, berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Sedangkan langkah keseimbangan, berdiri, sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Yang C, sikap awal langkah biasa, berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan atau tolak pinggang, pandangan ke depan. Sedangkan langkah keseimbangan, berdiri posisi tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, baru tolak pinggang, pandangan ke depan. Yang D, sikap akhir langkah biasa, berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Sedangkan langkah keseimbangan, berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Jawabannya adalah yang D, sikap akhir langkah biasa, berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Sedangkan langkah keseimbangan, berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Yang bukan merupakan manfaat dari senam aerobik yaitu A, mempercepat osteoporosis, B, menurunkan berat badan, C, meningkatkan fungsi jantung, D, mengurangi stres. Jawabannya adalah A, mempercepat osteoporosis. Kita lanjut soal berikutnya. Unsur-unsur yang ditekankan pada senam irama yaitu A, keluasan dan keselarasan gerak dengan irama, B, kekuatan dan kelincahan, C, kelentukan dan daya tahan otot, D, koordinasi dan kecepatan. Jawabannya adalah A, keluasan dan keselarasan gerak dengan irama. Lanjut soal berikutnya. Fungsi gerakan peralihan atau GP dalam senam aerobik adalah A, menyekat gerakan inti satu dengan inti selanjutnya, B, memberikan tanda pergantian gerakan inti ke gerakan selanjutnya, C, menyamakan gerakan ke gerakan selanjutnya, D, memberikan ruang gerak ke gerakan selanjutnya. Jawabannya adalah D, memberikan ruang gerak ke gerakan selanjutnya. Lanjut soal berikutnya. Pada saat pertama kali belajar renang, apakah yang harus Anda lakukan? A, masuk ke dalam kolam dan memasukkan kepala ke dalam air untuk menahan napas. B, masuk ke dalam kolam dan memainkan air agar tidak takut terhadap air. C, masuk ke dalam kolam dan belajar mengapung. D, masuk ke dalam kolam dan menggerak-gerakkan kaki naik ke atas dan ke bawah. Jawabannya adalah yang B, masuk ke dalam kolam dan memain-mainkan air agar tidak takut terhadap air. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Cara bernapas yang benar pada saat berenang yaitu A, tarik napas melalui mulut pada saat kepala di atas air dan buang udara melalui mulut pada saat kepala di dalam air. B, tarik napas melalui hidung pada saat kepala di atas air dan buang udara melalui hidung pada saat kepala di dalam air. C, tarik napas melalui mulut pada saat kepala di atas air dan tahan udara di dalam tubuh dan buang pada saat kepala ke atas air lagi. D, tarik napas dan buang kembali udara kemudian kepala masuk ke dalam air. Jawabannya adalah yang A, tarik napas melalui mulut
pada saat kepala di atas air dan buang udara melalui mulut pada saat kepala di dalam air. Lanjut soal berikutnya. Manfaat dari olahraga berenang yaitu A. Meningkatkan tekanan darah tinggi, B. Meningkatkan kadar gula darah, C. Meningkatkan flexibility, D. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Jawabannya adalah yang D. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini mana yang merupakan gaya renang yang dipertandingkan? A. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. B. Gaya bebas, gaya katak, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. C. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya dolphin. D. Gaya bebas, gaya katak, gaya punggung, dan gaya dolphin. Jawabannya adalah yang A. Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Dari beberapa pasien penyakit asma ada yang disarankan untuk berlatih berenang. Mengapa demikian? A. Karena berenang dapat menghilangkan stres. B. Karena berenang dapat menurunkan kadar gula darah. C. Karena berenang dapat mengurangi frekuensi serangan asma. D. Karena berenang dapat membakar lemak dalam tubuh. Jawabannya adalah yang C. Karena berenang dapat mengurangi frekuensi serangan asma. Kita lanjut soal yang berikutnya. Yang dimaksud dengan pergaulan bebas yaitu A. Perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. B. Proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. C. Kegiatan pengembangan diri dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan yang mengarah kepada pengembangan bakat dan minat. Yang D. Hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jawabannya adalah yang A. Perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Dampak yang terjadi pada seseorang yang melakukan hubungan seks bebas adalah A. Terjadinya kerusakan pada paru-paru dan jantung. B. Terjadinya kerusakan otak. C. Terkena penyakit menular seksual. D. Terkena penyakit depresi. Jawabannya adalah terkena penyakit menular seksual. Yang C jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Dampak buruk yang terjadi pada perokok pasif yaitu A. Mata perih terkena asap rokok. B. Terjadi keguguran apabila ibu hamil sering menghisap asap rokok. C. Membuat pakaian bau asap. D. Tidak berdampak apapun. Jawabannya adalah B. Terjadi keguguran apabila ibu hamil sedang menghisap asap rokok. Kita lanjut soal nomor 21. Jelaskan cara melakukan gerakan meroda. Jawabannya adalah ini ya. Tahapan pelajaran yang pertama, posisi awal. Berdiri menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas di samping kepala, pandangan ke depan. Yang kedua, pelaksanaan.
Turunkan tangan satu persatu ke matras, ikuti kaki naik ke atas, hingga kedua lengan bertumpu pada matras. Kedua kaki lurus ke atas, badan lurus. Turunkan kembali kaki satu persatu ke matras, diikuti kedua lengan terangkat dari matras, sehingga posisi berdiri dan kedua lengan lurus ke atas. Itu dia cara melakukan gerakan meroda ya. Sebutkan 5 macam senam irama yang kamu ketahui. Kira-kira apa yang akan kita nih? 5 macam senam iramanya. Jawabannya adalah yang pertama, senam pucu-pucu. Yang kedua, senam jumba. Yang ketiga, senam maumere. Yang keempat, senam SKJ. Yang kelima, senam BL. Itu dia jawabannya. Jelaskan konsep gerakan renang gaya dada. Ya, kira-kira apa konsep dari gerakan gaya dada? Jawabannya adalah konsep gerak renang gaya dada. Yang pertama, posisi awal, badan telungkup, kedua lengan lurus, pandangan ke depan, kedua kaki lurus ke belakang. Yang kedua, mengenai gerakan, kedua lengan mulai membuka ke samping dan kedua kaki bergerak mendekati pinggul. Gerakan membuka tangan dilanjutkan, siku membentuk sudut di bawah tubuh dan kedua kaki bergerak mendekati pinggul. Pada saat kedua tangan menekan ke bawah permukaan air dengan cepat, ambil nafas. Setelah kedua lengan mengakhiri putaran di bawah dagu, dorong badan ke depan lurus dan buang nafas di bawah permukaan air. Berdamkan kedua kaki mendorong ke belakang. Yang ketiga, akhir gerakan. Kedua lengan lurus ke depan, kedua kaki rapat, pandangan ke depan, batas air pada alis mata. Itu dia konsep daripada gerakan renang gaya dada. Sebutkan 5 bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara roda 2. Jawabannya adalah pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, tidak menggunakan helm. Yang kedua, tidak memiliki SIM. Yang ketiga, berboncengan lebih dari 2 orang. Yang keempat, ketiga, berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Knalpot diganti menjadi knalpot racing atau yang sering kita dengar yang berisik ya, knalpot yang sering berisik. Itu dia pelanggaran lalu lintas. Ya, demikianlah soal-soal ujian semester 2 mata pelajaran PJOK. Semoga bermanfaat buat anak didik kami dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.